Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. This is a good news for you. Hidup seringkali membawa kita pada situasi yang tak terduga. Namun satu kepastian yang kita miliki adalah Tuhan selalu hadir, menopang dan menuntun kita di setiap langkah. Hari ini kita akan mendengar dua kisah yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak-anaknya. Kesaksian pertama datang dari Justin, salah satu anak youth di gereja kita. Awalnya ia hanya ikut life group karena terpaksa. Namun justru dari sana, Tuhan mulai membentuk hidupnya. Dari seseorang yang introvert dan minder, menjadi pribadi yang lebih percaya diri, aktif dalam gereja, bahkan melayani Tuhan. Mari kita dengarkan kisahnya. Shalom Bethlehemers. Perkenalkan, aku Justin Rinaldo dari Life The Good Samaritan. Awalnya aku gabung Life bukan karena keinginan sendiri. Aku cuma nemenin saudara yang sudah ada lebih dulu di dalam Life The Good Samaritan. Waktu itu, aku belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan jarang ikut pertemuan Life karena aku sibuk dengan pekerjaan. Tapi semuanya mulai berubah di bulan Agustus. Setelah keluar dari pekerjaan, aku jadi lebih sering ikut Life dan mulai datang ke gereja. Dan disitulah aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Buat aku, Life bukan sekedar komunitas. Life membantu aku mengenal Tuhan lebih dalam, menemukan teman-teman baru di gereja, dan membangun kepercayaan diri. Jujur, aku orangnya introvert, gampang minder, dan gak terlalu percaya diri. Tapi di dalam Life, aku bertemu dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan rohaniku, dan itu sangat berdampak untuk kehidupan aku. Sekarang, aku lebih terbuka, lebih percaya diri dalam bergaul, dan bahkan sudah melayani Tuhan dalam yayasan HBLM. Sharing dan dukungan dari teman-teman di Life membuat aku sangat yakin untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai akhirnya di bulan Desember, aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, dan luar biasanya aku baru saja dibaptis pada tanggal 8 Maret kemarin. Aku juga ingin berterima kasih kepada mentor aku, Civerita, yang selalu setia membimbing dan menuntun aku dalam pengenalan akan Kristus. Aku bersyukur bisa menjadi bagian dalam Life Group. Dan aku ingin mengajak Bethlehemers sekalian yang belum tergabung ke dalam Life untuk ikut dan bergabung juga. Di dalam Life, kita nggak hanya bertumbuh dalam iman, tapi juga dalam persahabatan dan komunitas yang sehat. Yuk join Life Group dan bertumbuh bersama dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa bagaimana Tuhan memakai komunitas untuk membangun iman seseorang. Dan ini juga yang dialami oleh pasangan muda Stephen dan Sharon. Perjalanan mereka dalam membangun kehidupan bersama tidak selalu mudah. Ada banyak pergumulan dan kekhawatiran. Namun lewat komunitas Life Anaya, mereka belajar untuk beriman, berserah, dan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Bahkan dalam keluarga yang belum sepenuhnya percaya. Mari kita simak cerita mereka. Shalom Bethlehemers, saya Stephen. Saya Sharon. Kami dari Life Anaya Bogor Utara. Melihat setahun ke belakang, kami bersyukur dapat bergabung dengan Life Anaya yang terdiri dari pasangan-pasangan muda dan juga leader yang berjiwa muda, yang membuat kami sungguh merasa seperti di rumah. Dari sini, kami tahu semua cerita kami dan pergumulan kami tidak akan dihakimi, malah kami dikuatkan sebagai sebuah keluarga. Di Life juga kami senantiasa diingatkan untuk mau berbagi cerita, karena setiap cerita kami, sekecil apapun itu, bisa menjadi kesaksian atau bahkan menguatkan teman-teman kami. Kami bersyukur memiliki komunitas yang membangun secara rohani. Tahun lalu jelas bukan tahun yang mudah bagi kami berdua, karena cukup banyak pergumulan yang membuat kami merasa khawatir. Tapi melihat teman-teman Life yang mempraktekkan imannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, kami merasa termotivasi untuk tetap beriman dan berjuang. Dan ternyata kekhawatiran kami hanya ada di dalam pikiran kami.
Sehingga jelas firman Tuhan di Matius 6 ayat 26-27 tentang bagaimana burung-burung di langit dipelihara Bapa di surga. Salah satu yang sangat berkesan bagi kami sepanjang tahun lalu adalah bagaimana orang tua dari pasangan saya, Sharon, menunjukkan sikap yang sangat toleransi terhadap ajaran agama Kristen. Bahkan mereka turut mengingatkan kami untuk berdoa sebelum makan, dan ini membuat kami merasa senang dan menunjukkan iman kami dalam mendoakan keluarga kami yang belum ada di dalam Tuhan, sehingga kami selalu konsisten mendoakan mereka. Kami juga bersyukur hubungan antara kakak adik di rumah juga senantiasa akur dan rukun. Dan kami senantiasa mencoba untuk membimbing adik maupun keponakan kami dengan nilai-nilai Tuhan, baik dalam hal belajar percaya dan berserah, juga dalam hal belajar mengelola berkat ini dipercayakan Tuhan dengan cara yang lebih modern, sehingga dapat diterima dengan mudah. Demikian sharing kami, Tuhan memberkati. Dari dua kesaksian ini, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Saat kita melibatkannya, Dia akan menuntun, menguatkan, dan membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Demikianlah This is a Good News for You untuk hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.